Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, Zhu Hengyu bermaksud untuk meningkatkan praktik kultivasi beberapa orang menjadi praktik kultivasi tahap ke-20 tubuh iblis. Sekarang tim Zhu Hengyu terdiri dari 5 orang. Tubuh ke-21 Kapten Zhu Hengyu. Di antara anggota tim, Gao Pengyi memiliki tubuh sihir tertinggi, tahap ke-14 tubuh. Berikutnya adalah Jian He dan Zheng Xiaoyu, keduanya adalah puncak ke-13 dari tubuh iblis. Yang terendah adalah Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei tidak pernah berkonsentrasi pada budidaya. Meski mengonsumsi makanan setiap hari, level tubuh sihirnya masih rendah. Pada saat ini, Zhu Xiaomei hanya memiliki 3 tahap kultivasi. Ini masih kredit untuk makan makanan, kalau tidak Zhu Xiaomei mungkin hanya memiliki tubuh ajaib untuk sementara waktu. Sekarang tugas pertama Zhu Hengyu adalah menyesuaikan cara tercepat bagi semua orang untuk meningkatkan tubuh sihir. Bahkan, itu juga sederhana, yaitu obat mujarab dapat dikombinasikan dengan bubur 9 buah. Zhu Hengyu awalnya berada di ranah rahasia domba iblis, melalui 9 bubur buah, dalam waktu sebulan, tubuh sihir diangkat ke paragraf ke-21. Meskipun energi sihir di dunia rahasia domba ajaib akan lebih tinggi dari dunia luar, tetapi perbedaannya tidak besar. Oleh karena itu, Zhu Hengyu yakin bahwa dalam 3 bulan, semua yang lain kecuali Zhu Xiaomei akan dipromosikan ke bagian ke-20 dari tubuh iblis. Adapun Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu takut tingkat sihirnya terlalu rendah untuk menahan efek energi sihir besar dari Jiu Guo Porridge. Oleh karena itu, Zhu Hengyu perlu menyiapkan obat merah untuk Zhu Xiaomei untuk digunakan di bawah 10 paragraf, sehingga Zhu Xiaomei dapat meningkatkan tingkat tubuh iblis secepat mungkin. Setelah 10 menit tubuh Zhu Xiaomei, dia mulai mengambil Jiu Guo Porridge secara resmi. Zhu Hengyu bermaksud menggunakan setengah tahun untuk meningkatkan Zhu Xiaomei dari tingkat ketiga tubuh sihir ke tingkat 20 tubuh sihir. Tetapi hal yang paling sulit adalah Zhu Hengyu sendiri. Zhu Hengyu sekarang berada di bagian tubuh ke-21, dan ia ingin meningkatkan efek dari eliksir tingkat rendah dan bubur Jiu Guo yang minimal. Akhirnya, setelah pengukuran berulang, Zhu Hengyu memutuskan untuk memperbaiki eliksir tingkat ketiga. Sebagai yang disebut rautan tidak memotong tukang kayu karena kesalahan. Apalagi waktu Zhu Hengyu baik-baik saja. Meskipun tidak mungkin bagi orang luar untuk meningkatkan dari bagian ke-21 dari tubuh sihir ke bagian ke-30 dari tubuh sihir selama setengah tahun. Tapi Zhu Hengyu berpikir dia bisa mencobanya. Setelah berbicara dengan Zhu Xiaomei, keduanya berdiskusi lagi dan memutuskan rencana promosi setengah tahun. Setelah itu, keduanya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Semalam, keesokan harinya, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei datang ke toko lebih awal. Kemudian di bawah pengawasan ketat Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu melepas plak kedua toko. Melihat 2 plakat yang berdiri di pintu, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei memiliki perasaan campur aduk. Toko bubur adalah langkah pertama bagi mereka untuk menjadi kaya, keduanya telah menginvestasikan banyak energi dan waktu, serta perasaan. Jadi keduanya sedikit enggan. Jangan menyerah toko bubur kecil ini, jangan menyerah waktu tenang dan damai. Ketika 2 saudara dan saudari sepelatihan merasakan emosi mereka, 3 orang, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi tiba. Mereka bertiga menyaksikan plakat yang diangkat, semua dengan tampilan tidak percaya. Apa yang terjadi? Jian He memandang ke depan dengan cemas dan bertanya pada Zhu Hengyu. Jangan lakukan itu. Zhu Hengyu merentangkan tangannya, tersenyum sedikit, dan berkata tanpa daya. Kenapa? Zheng Xiaoyu juga mengerutkan kening dan bertanya. Jadi Zhu Hengyu menceritakan kejadian pergi ke rumah Su Ziyun kemarin dan mereka bertiga. Setelah mendengarkan ketiganya, reaksinya juga berbeda. Cucu Su Ziyun ini benar-benar bukan apa-apa. Gao Pengyi berbicara langsung. Zheng Xiaoyu mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa Su Ziyun melakukan ini? Zheng Xiaoyu, sebagai seorang wanita, melihatnya lebih teliti dan langsung menyentuh titik masalahnya. Dan Jian He relatif tenang, setelah semua, dia sudah tahu bagian dari masalah ini kemarin. Sekarang Jian He mendengar kata-kata Zhu Hengyu, tetapi alisnya berkerut dan dia tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, Zhu Hengyu mendapat 10.000 batu energi sihir unggul. Kalau tidak, ketiga orang ini mungkin akan menemukan Su Ziyun dengan putus asa. Meskipun mereka tentu bukan lawan Su Ziyun. Bahkan begitu dia melangkah ke rumah Su Ziyun, dia dibombardir oleh keluarga Su yang menjaga rumah besar itu. Tapi ini tidak menghentikan jejak 3 orang. Tuannya dipermalukan, dan hamba itu secara alami berjuang hidupnya untuk membalas tuannya. Bahkan jika hasil akhirnya adalah kematian 3 orang, itu tidak ragu-ragu. Tetapi bahkan jika mereka kehilangan uang sekarang, ketiganya masih marah. Zhu Hengyu harus menghibur beberapa kata.
Tuan berbicara, dan para pelayan tidak banyak bicara. Ketiganya hanya bisa menahan nafas ini dan mematuhi perintah Zhu Hengyu. Melihat ketiganya secara bertahap tenang, Zhu Hengyu berbicara tentang rencana promosi setengah tahun yang ia rancang. Setelah mendengar ini, mereka bertiga bisa dipromosikan ke tingkat 20 tubuh iblis dalam waktu setengah tahun, dan mereka juga bisa mengikuti Zhu Hengyu ke medan perang. Semua orang sangat senang. Sebenarnya, ini semua sekunder. Yang paling penting adalah bahwa dengan cara ini Zhu Hengyu memiliki kesempatan untuk melampaui Su Ziyun. Bagaimanapun, kita harus menghancurkan rencana Su Ziyun. Jika mungkin, bahkan kalahkan Su Ziyun dan tahan dia di bawahnya. Mereka bertiga diam-diam mengambil keputusan. Selanjutnya, di bawah pengaturan Zhu Hengyu. Semua orang bekerja bersama untuk mengumpulkan puing-puing dari dua toko dan menumpuknya di toko bubur. Adapun lokasi toko bubur asli, Zhu Hengyu bermaksud mengubahnya menjadi ruang pelatihan. Posisi mata ini, energi sihirnya hampir tak ada habisnya, tidak pernah habis. Ketika Anda berlatih, Anda dapat menggandakan efek kultivasi dan kecepatan kultivasi Anda. Menonton beberapa orang mulai berkemas, Zhu Hengyu bangkit dan pergi ke kediaman Zhu Dachang dan Si Yue lagi. Dia ingin memberitahu kedua keputusan terakhirnya. Zhu Hengyu pertama kali datang ke kediaman Zhu Dachang. Pada saat ini Zhu Dachang sedang memegang perapian merah. Melihat Zhu Hengyu datang, dia tersenyum dan berkata, "Tepat, siap mengirimmu." Dikatakan untuk meletakkan tungku dan melihat tungku dan yang jauh lebih baru, Zhu Hengyu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Saya melihat bahwa bentuk tungku dan ini sangat sederhana. Ukurannya mirip dengan Zuding Zusu. Namun, Zhu Hengyu terbiasa dengan pola di atas. Setelah pengamatan singkat, Zhu Hengyu terkejut mengetahui hal itu. Pola ini sangat mirip dengan ukiran pada altar warisan di alam rahasia domba iblis. Ini adalah tekstur pada altar warisan. Zhu Hengyu bertanya ragu-ragu. Penglihatan yang bagus. Zhu Dachang berkata dengan jempol tersenyum. Kurasa tekstur ukiran di altar itu sangat indah, jadi aku mencetaknya. Zhu Dachang berkata sambil tersenyum. Zhu Hengyu selalu menyukai pola ini. Cinta ini datang dari hati. Zhu Hengyu jarang memiliki minat yang kuat pada suatu hal. Tetapi yang aneh adalah bahwa ia memiliki titik lemah untuk mewarisi tekstur di altar. Tekstur ini sebenarnya diukir pada cincin dimensi yang sama di tangan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga berspekulasi bahwa cincin ini mungkin terkait dengan dunia rahasia domba ajaib. Tetapi setelah penyelidikan, saya mengetahui bahwa kali ini, cincin Yuan tidak unik untuk setan domba. Tidak hanya dimensif yang bisa digunakan. Faktanya adalah bahwa semua setan dapat memiliki dan menggunakannya. Melihat tekstur pada tungku dan, Zhu Hengyu sangat menyukainya. Meskipun tekstur ini sebenarnya tidak berguna. Tetapi dapat dilihat dari tekstur ini bahwa Zhu Dachang benar-benar bekerja keras. Terima kasih, Dachang. Zhu Hengyu mengucapkan terima kasih. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menempatkan tungku dan ke dalam cincin dimensi. Melihat kulit Zhu Hengyu, Zhu Dachang tahu dia harus melakukan sesuatu. Selain itu, tidak normal bagi Zhu Hengyu untuk mengunjungi rumah pada siang hari. Jadi Zhu Dachang bertanya, bicara saja tentang apa saja. Sama-sama, Zhu Hengyu memberi Zhu Dachang tatapan minta maaf, lalu berkata, "Maaf, Dachang, aku tidak bisa membawamu dengan tim pertempuran ini." Zhu Dachang secara tidak sadar ingin bertanya mengapa. Hanya ketika dia memikirkannya, dia menebak kekhawatiran Zhu Hengyu. Zhu Dachang biasanya tampak riang, dengan anggota tubuh yang maju dan pikiran yang sederhana. Tapi faktanya, pria ini jelas pria besar dengan kebijaksanaan luar biasa. Pikirkan tentang hal ini dari sudut pandang lain. Jika Zhu Dachang dalam kesulitan, dia tidak ingin terlibat dalam Zhu Hengyu dan Si Yue. Tahan urusan Anda sendiri. Masalah yang Anda bangkitkan, Anda tenang. Anda tidak dapat melibatkan teman baik Anda dengan santai. Karena itu, Zhu Dachang sangat memahami pikiran dan keputusan Zhu Hengyu saat ini. Membuka mulutnya, Zhu Dachang ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan napas panjang, Zhu Dachang menamparkan pundak Zhu Hengyu dengan keras dan kembali ke rumah. Meskipun Zhu Dachang tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi Zhu Hengyu tahu bahwa kakak lelakinya yang baik mengerti niatnya. Zhu Dachang hanya sedikit tersesat saat ini dan tidak dapat membantu teman baik. Jika posisi Zhu Dachang saat ini digantikan oleh Zhu Hengyu juga akan merasa sedikit tersesat. Tapi Zhu Hengyu pasti akan seperti Zhu Dachang, dan tidak akan menambah kekacauan pada teman baik. Zhu Hengyu berdiri lama di luar pintu Zhu Dachang. Akhirnya, Zhu Hengyu mempelajari nada Zhu Dachang. Girli Hao, setelah berbicara, mulut Zhu Hengyu sedikit naik dan berbalik untuk keluar dari rumah Zhu Dachang. Zhu Dachang di rumah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Setelah Zhu Dachang menyelesaikan pekerjaannya, Zhu Hengyu bergegas ke kediaman Si Yue lagi. Zhu Hengyu tidak langsung memasuki rumah Si Yue hari ini, tapi biarkan murid penjaga gerbang di pintu mengeluarkan suara. Dengan wajah penuh kejutan, para murid di gerbang mendesak Zhu Hengyu untuk tersenyum dan berbalik untuk melapor. Segera, Si Yue keluar.
Es dan salju si Yue pintar. Dari titik di mana Zhu Hengyu tidak berani memasuki rumah, dia menduga Zhu Hengyu pasti baik-baik saja. Bicaralah. Si Yue berdiri di pintu dan tidak mengundang Zhu Hengyu ke rumah. Zhu Hengyu tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, "Jangan ke kamar dan bicara." Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, si Yue tersenyum sedikit, dan kemudian wajahnya langsung menjadi dingin, dan suaranya berkata dengan serius. "Tidak, katakan saja di sini." Zhu Hengyu tersenyum tak berdaya, merentangkan tangannya, dan kemudian berkata langsung. "Sebenarnya, itu bukan masalah besar, hanya untuk memberitahumu bahwa kali ini tim pergi ke medan perang tanpa membawa kamu dan Dachang." Setelah mengatakan ini, Zhu Hengyu sudah bisa berpikir bahwa si Yue akan menatap dirinya sendiri dengan wajah dingin itu. Tetapi hasilnya tidak begitu. Saya melihat si Yue tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Zhu Hengyu memandang senyum si Yue dan merasakan tangan dan kakinya dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Karena si Yue tersenyum di seluruh wajahnya saat ini, tetapi dia tidak melihat makna lucu. Melihat si Yue seperti ini, Zhu Hengyu hanya bisa memegang kulit kepalanya dan terus menjelaskan. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku pikir jika kamu mengubahnya, kamu akan menyukai aku. Maaf, aku harap kamu mengerti aku." Zhu Hengyu dengan keras kepala berbicara begitu banyak. Setelah Zhu Hengyu mengatakan kata-kata ini, wajah dan senyum si Yue menghilang. Pada saat ini, si Yue kehilangan sedikit dan bergerak sedikit. Seorang wanita seperti si Yue dapat digambarkan sebagai dingin dan pintar. Faktanya, dia sudah lama menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Seperti Zhu Hengyu katakan, jika itu si Yue, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Zhu Hengyu menatap si Yue dengan gugup. Dan si Yue berdiri di sana dengan kepala tertunduk, tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, si Yue perlahan mengangkat kepalanya. "Aku mengerti." Setelah berbicara, si Yue menghela nafas pelan. Pada saat ini, si Yue telah memulihkan wajahnya yang dingin. Tapi meskipun wajahnya dingin, dia tidak terlihat sesedih senyuman tadi. Melihat si Yue akhirnya berubah kembali, Zhu Hengyu menghela nafas lega. "Terima kasih atas pengertiannya. Aku Zhu Hengyu dapat memiliki teman sepertimu, itu adalah keberuntungan 3 kehidupan." Zhu Hengyu mengepalkan tinjunya ke si Yue dan berkata sambil tersenyum. Kulit si Yue berangsur-angsur mereda. "Oke, jangan biarkan aku bekerja sama denganmu. Tapi aku punya kondisi." Si Yue berkedip dan berkata dengan lucu. "Kondisi apa?" Hati Zhu Hengyu telah dipadamkan, tapi sekarang si Yue mengatakannya. Batu-batu besar di hati Zhu Hengyu terangkat. Dengan pria yang begitu bijak, si Hengyu khawatir dia sudah tahu apa yang coba dilakukan Ngengat. Si Yue menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi gugup, tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, "Kamu tidak perlu gugup, kondisinya sebenarnya sangat sederhana. Itu agar aku belajar alkimia bersamamu kapan saja." Si Yue tahu bahwa Zhu Hengyu akan membutuhkan sejumlah besar alkimia di sebelahnya untuk meningkatkan peringkat seluruh tim. Setelah mendengarkan kondisi si Yue, Zhu Hengyu diam-diam menghela nafas lega. "Tidak masalah sama sekali." Zhu Hengyu menepuk dadanya dan berkata, "Itu bagus." Si Yue mengangguk dan melanjutkan, "Apakah kamu punya yang lain? Ini sudah untuk mengusir pelanggan." Zhu Hengyu tersenyum pahit di hatinya. Meskipun si Yue memahaminya, dia masih belum begitu bahagia. Tapi ini sudah hal-hal sepele. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, tidak ada yang terjadi. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, si Yue mengangguk dan berbalik langsung ke gerbang. Hanya Zhu Hengyu yang berdiri terpesona di gerbang. Berdiri di gerbang, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tersenyum pahit. Setelah berdiri sebentar, Zhu Hengyu juga berbalik dan pergi perlahan. Hanya saja Zhu Hengyu tidak tahu. Faktanya, ada sepasang mata yang cantik mengawasinya diam-diam di pintu. Hal-hal yang disebut berkumpul bersama orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Zhu Hengyu, Zhu Dachang, dan si Yue bukan orang biasa. Ada begitu banyak orang di dunia ini, mengapa mereka berkumpul bersama? Sederhananya, itu karena semua orang adalah orang yang sama. Punya pikiran yang sama, kebijaksanaan yang sama, keberanian yang sama. Situasi saat ini adalah, bagaimana jika si Yue dan Zhu Dachang bergabung dengan tim Zhu Hengyu? Begitu semua orang berada dalam kelompok dan bertarung melawan Su Ziyun, tujuannya terlalu terkonsentrasi. Selama Su Ziyun mengincar ini, sebuah tim kecil dengan Zhu Hengyu sebagai intinya akan melakukannya. Terlalu mudah untuk ditargetkan. Bahkan jika Zhu Dachang dan si Yue ditambahkan ke tim Zhu Hengyu, tidak akan ada peningkatan kualitatif. Su Ziyun tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Tapi sekarang, meskipun Zhu Hengyu tidak mengatakan dengan jelas, Zhu Dachang dan si Yue tidak mengatakannya. Faktanya, banyak hal yang jelas. Jika si Yue dan Zhu Dachang mengadakan grup dengan Zhu Hengyu, Su Ziyun itu tidak memiliki tekanan terhadap Qi Yue dan Zhu Dachang. Bahkan Dan Lao dan Duan Duan sulit untuk diintervensi. Untuk junior, biarkan junior menyelesaikannya sendiri. Tetua tidak cocok untuk campur tangan santai dalam pertempuran antara junior.
Kalau tidak, jika ada yang buruk, Anda akan dituduh mengganggu yang kecil. Sekarang, Si Yue dan Zhu Dachang telah membuat gerakan di permukaan. Sudah karena hubungan Su Ziyun, ia menjaga jarak dari Zhu Hengyu dan bahkan berpisah. Apalagi yang Anda inginkan? Anda Su Ziyun akan berurusan dengan Zhu Hengyu. Si Yue dan Zhu Dachang tidak dapat memprovokasi Anda. Bisakah kita mundur dari Sanshe? Jika Su Ziyun masih terus menargetkan Si Yue dan Zhu Dachang dalam keadaan seperti itu akan terlalu menipu. Dari perspektif Dan Lao dan Master Duan, mengapa murid saya telah memberi Anda wajah? Anda sudah mundur, Anda masih mendorong hidung Anda ke muka, menggertak ke pintu kami, kan? Untuk mempertahankan prestisenya, jika tidak bagus, dia akan melawan Su Ziyun. Begitu Dan Lao dan Tuan Duan bergabung untuk berurusan dengan Su Ziyun, maka segalanya akan bermasalah. Pada saat itu, bahkan jika Su Ziyun mengalahkan Zhu Hengyu, aku takut dia tidak akan menjadi tuan. Saat ini, meskipun di permukaan, Zhu Dachang dan Si Yue tampaknya telah memilih untuk menyerah. Di permukaan, mereka menyingkirkan tinju mereka. Namun, hanya ketika tinju ditutup dia bisa melemparkan tinju yang lebih berat dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada musuh. Mundur tidak berarti kepengecutan. Mundur adalah untuk pelanggaran yang lebih baik. Karena Zhu Hengyu menolak Si Yue dan Zhu Dachang. Jadi, Si Yue dan Zhu Dachang hanya bisa memulai pertempuran baru. Atau bergabung dengan tim lain. Atau Anda dapat membentuk tim sendiri. Selama Si Yue dan Zhu Dachang, hati Zhu Hengyu belum berubah. Konsesi sementara, mengapa tidak bersiap untuk kenaikan di masa depan? Si Yue dan Zhu Dachang tidak mungkin bergabung dengan tim lain. Hanya Zhu Hengyu yang bisa meyakinkan dan mengikuti Si Yue dan Zhu Dachang. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa meyakinkan mereka apalagi mengikuti. Jika suatu hari, Si Yue dan Zhu Dachang masing-masing membentuk tim. Apa yang akan terjadi pada tim Zhu Hengyu? Jika suatu hari, Si Yue dan Zhu Dachang masing-masing menjadi tuan rumah Dantang dan Forging Hall. Zhu Hengyu menjadi tuan rumah kafetaria. Kemudian, satukan kekuatan dari 3 pintu masuk aula dan hall, aula tempa, dan kantin. Zhu Hengyu kemudian duduk dalam kekuatan aula ketiga dari Sekte Pedang Iblis Domba. Akibatnya, bahkan Su Ziyun menerima dukungan dari Jiantang, aula penegakan hukum, dan Yu Shoutang. Zhu Hengyu juga memiliki modal untuk menghadapi Su Ziyun secara langsung. Semua orang bertanggung jawab atas 3 pintu masuk lobi, siapa yang takut pada siapa. Karena itu, untuk kemenangan akhir, Zhu Dachang dan Si Yue harus mundur sementara. Meskipun dalam hatiku, baik Si Yue maupun Zhu Dachang tidak ingin menunjukkan kelemahan apalagi menyerah. Tetapi dia harus melakukannya lagi. Ini adalah Si Yue dan Zhu Dachang, tempat yang paling tertekan. Setelah mengatur semuanya, Zhu Hengyu masuk akal. Sekarang dia tidak bisa melakukan apapun kecuali mulai mempersiapkan rencana promosi. Zhu Hengyu pertama kali memasak tripod berisi 9 bubur buah. Kemudian 9 bubur buah ini didistribusikan secara merata kepada Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Ini adalah pertama kalinya ketiga orang ini makan bubur Jiu Guo. Pada awalnya, mereka juga merasa bahwa penampilannya tidak terlalu bagus, yang tidak seperti tingkat yang seharusnya dimiliki Zhu Hengyu. Tetapi dengan bubur Jiu Guo turun, mereka bertiga hanya merasakan energi magis mengalir ke dalam tubuh secara instan. Seluruh tubuh tampak basah kuyup dalam gas ajaib. Otot-otot dan otot-otot di sekitarnya semua terangkat oleh temperamen sihir. Perbaikan semacam ini, meski tidak begitu dramatis. Tapi itu sudah bisa dirasakan dengan jelas. Dengan semangkuk 9 buah bubur, setan mereka dengan cepat meningkat pada kecepatan yang bisa dirasakan. Ini mengerikan, mengerikan. Jika Anda selalu dapat mempertahankan kecepatan peningkatan ini, mereka dapat menaikkan tubuh iblis ke level 70 atau 80 dalam 1 tahun. Tentu saja, semua orang juga tahu itu ketika level monster bertambah. Keajaiban permintaan juga akan meningkat. Semangkuk 9 buah bubur yang sama benar-benar membaik sekarang. Mungkin beberapa mangkuk dari 9 bubur buah dapat meningkatkan tubuh sihir tingkat pertama. Tetapi begitu tingkat tubuh sihir dinaikkan, saya takut bahwa puluhan mangkuk mungkin tidak dapat meningkatkan tubuh sihir tingkat pertama. Bukannya bubur Ningwo memiliki lebih sedikit aura, tetapi permintaan iblis bahkan lebih besar. 9 bubur buah 9. Hanya dalam sekejap, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu. Saya sangat yakin dengan semangkuk 9 bubur buah ini. Melihat bagaimana ketiganya menikmatinya, Zhu Hengyu mengangguk puas. Zhu Hengyu membuat bubur Ding Jiu Guo yang lain, dan kemudian mengirim Zhu Xiaomei ke Zhu Dachang dan Si Yue. Suatu hal yang baik, Zhu Hengyu pasti tidak akan melupakan mereka. Jika kekuatan Zhu Dachang dan Si Yue tidak meningkat secepat mungkin, bahkan jika mereka tertarik, aku khawatir mereka tidak dapat membantu Zhu Hengyu. Belum lagi apa yang membentuk tim. Bahkan menjadi tuan rumah Dantang dan Forging Hall. Karena ada harapan untuk mereka, maka investasi sekarang sangat diperlukan dan tidak bisa pelit. Mengambil langkah mundur, dia mengatakan bahwa Si Yue dan Zhu Dachang bahkan tidak bisa membantu. Bahkan jika hubungannya hanya teman.
Zhu Hengyu tidak akan pernah melupakan mereka. Ada hal-hal baik, dan tentu saja Anda harus membaginya dengan teman baik. Setelah Zhu Xiaomei mengambil kotak makanan, Zhu Hengyu menyingkirkan Zhu Ding dan mengeluarkan tungku dan yang dibangun Zhu Dachang untuknya. Kali ini Zhu Hengyu akan memperbaiki obat mujarab yang diperlukan oleh Xiaomei Zhu. Untuk meningkatkan tubuh iblis Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu bersusah payah. Dia menghabiskan sepanjang pagi memilih obat yang paling cocok untuk Zhu Xiaomei dari puluhan obat-obatan kelas 1. Akhirnya, setelah ribuan pilihan Zhu Hengyu, obat mujarab bernama Suanyou Baikao dan dipilih oleh Zhu Hengyu. Baikao dan Suanyou ini membutuhkan 100 jenis rumput roh untuk disempurnakan. Alasan mengapa Zhu Hengyu menyukai obat mujarab ini adalah karena obat mujarab ini, setelah didamaikan satu sama lain, dapat memaksimalkan kemanjuran dan meminimalkan toksisitas. Zhu Hengyu berpengalaman dalam hal alkimia, dia tahu bahaya racun keabadian. Karena itu, Zhu Hengyu mengambil 1000 pilihan dan memilih Suanyou Baikao dan ini. Namun, Dan Fang ini punya tempat khusus. Suanyou Baikao dan inilah yang tidak membuat peraturan khusus untuk Lin Chao. Dengan kata lain, selama keharmonisan timbal balik antara herbal dapat dicapai, Baikao dan Suanyou ini dapat menggunakan rumput roh apapun. Pil Suanyou Baikao ini sangat fleksibel sehingga sudah memiliki sedikit pil, yaitu, Zhu Hengyu, yang berubah menjadi orang lain, tidak berani mencoba keabadian ini. Tapi Zhu Hengyu berbeda, level dan daunnya, dalam kata-kata Si Yue, telah sepenuhnya melampaui Dan Lao. Jika tidak dibatasi oleh tingkat tubuh sihir, Zhu Hengyu dapat dengan mudah membuat ramuan yang lebih kuat. Tapi kali ini Zhu Hengyu tidak harus seperti ini. Dia hanya perlu memperbaiki obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan Zhu Xiaomei. Kesulitan pil Suanyou Baikao terletak pada 2 poin. Yang pertama adalah memilih dan mencocokkan bahan obat. Ini penting. Master dan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahannya. Saat memilih bahan obat, Anda harus menetralkan dan berkoordinasi satu sama lain sebanyak mungkin. Ada juga 100 jenis rumput roh yang sebenarnya sangat sulit ditemukan. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan ramuan ini. Tapi bagi Zhu Hengyu, itu tidak masalah. Zhu Hengyu mengumpulkan rumput roh yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia domba iblis, dan memilih 100 dari mereka. Itu terlalu sederhana, dan alkimia Zhu Hengyu bersifat eklektik, dan telah memenangkan misteri Tao Dao. Tidak ada cacat sama sekali. Bahkan jika itu cacat, Zhu Hengyu dapat membuatnya sedikit. Poin kedua adalah rekonsiliasi Baikao setelah memasuki Danlu. Ini juga tempat yang paling sulit. Dengan pertalian akrab dengan orang-orang biasa, jika Anda mengendalikan api ajaib, Anda hanya dapat menyaring 3 hingga 4 eliksir secara bersamaan. Bahkan seorang jenius seperti Si Yue hanya bisa menyaring 20 ramuan sekaligus. Inilah yang terjadi, semakin banyak yang dianggap oleh Dan Lao sebagai jenius alkemis langka selama ribuan tahun. Tapi kedekatan magis Zhu Hengyu tidak terbatas. Bagi Zhu Hengyu, energi sihir seperti bagian dari tubuhnya, dan tidak ada konflik sama sekali. Di bawah kendali Zhu Hengyu, energi sihir dapat dikatakan seperti seorang komandan. Jadi dia dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tidak mudah membiarkan Zhu Hengyu memperbaiki 100 jenis eliksir secara bersamaan, tetapi jelas tidak terlalu sulit. Setelah 1 jam penelitian, Zhu Hengyu mulai membentuk Suanyou Baikao dan proses memurnikan obat mujarab tidak mengejutkan. 1 jam kemudian, dengan aroma obat yang samar-samar keluar, diumumkan bahwa obat mujarab ini berhasil diselesaikan. Jika Si Yue hadir saat ini, Anda akan terkejut lagi dengan afinitas sihir Zhu Hengyu yang tak tertandingi. Dan Zhu Hengyu, di jalan alkimia, itu bisa disebut bakat berbalik melawan langit. Faktanya, semua yang dilakukan Zhu Hengyu sekarang telah melampaui batas yang dapat dicapai oleh orang normal. Keadaan Zhu Hengyu saat ini, bahkan jika orang lain bekerja keras seumur hidup, sulit untuk didekati. Melihat eliksir yang gelap, Zhu Hengyu mengangguk dan sangat puas dengan eliksir yang telah disempurnakan. Tungku ini, Zhu Hengyu, menyempurnakan 5 obat mujarab. Menurut perkiraan awal, ramuan ini seharusnya bisa meningkatkan level tubuh sihir Zhu Xiaomei menjadi 10 level. Pada saat ini, semua orang telah memasuki kultivasi, hanya Zhu Xiaomei yang masih menunggu dengan cemas di luar pintu. Menonton Zhu Hengyu berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, Zhu Xiaomei tahu bahwa Zhu Hengyu berhasil diproduksi. Zhu Hengyu memberikan botol giok kecil berisi Suanyou Baikao dan kepada Zhu Xiaomei dan memintanya untuk berlatih di sini. Oke, terima kasih saudara. Zhu Xiaomei mengucapkan terima kasih dengan manis. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei mengambil obat mujarab pertama. Setelah meminum eliksir, Zhu Xiaomei hanya merasa bahwa anggota badan dan tulangnya dipenuhi dengan energi sihir. Tubuh iblis Zhu Xiaomei mulai naik dengan kecepatan yang masuk akal. Setelah hanya 1 kali minum teh, Zhu Xiaomei berhasil menembus ke tingkat keempat dari tubuh sihir. Ini adalah kekuatan obat tingkat 9 tingkat pertama. Zhu Hengyu melihat kondisi Zhu Xiaomei dan mengangguk puas.
Setelah beberapa pengamatan, Zhu Hengyu menemukan bahwa kondisi Zhu Xiaomei berangsur-angsur stabil, jadi dia merasa lega. Kemudian Zhu Hengyu memasuki Danfang lagi. Kali ini, apa yang ingin dia sempurnakan adalah obat mujarab yang dia butuhkan. Ingin dengan cepat meningkatkan level tubuh sihir, keabadian level kedua tidak bisa lagi memuaskannya. Jadi Zhu Hengyu akan pergi ke obat mujarab tingkat 3 kali ini untuk menemukan obat mujarab yang cocok untuknya. Eliksir tingkat ketiga, tidak seperti eliksir tingkat pertama, memiliki banyak jenis. Hanya ada lebih dari 200 jenis obat tingkat ketiga. Kali ini bacaan Zhu Hengyu jauh lebih kecil. Akhirnya, setelah perbandingan berulang, Zhu Hengyu memilih obat yang bagus. Ratusan ribu dan ribuan rahasia. Ramuan tingkat ketiga dibuat dari Bai Zuogu dan Qian Xiaohua, dilengkapi oleh beberapa ramuan tingkat ketiga lainnya. Bai Zuan Guo dan Qian Xiaohua adalah barang langka di eliksir tingkat ketiga. Tapi Zhu Hengyu punya banyak hal di sini. Zhu Hengyu sangat senang sekarang. Dia menemukannya di alam ajaib domba iblis. Di taman obat alami itu, dia mengambil banyak eliksir langka. Kalau tidak, Zhu Hengyu masih harus membeli bahan obat. Bai Zuan Guo dan Qian Xiaohua, sebagai bahan obat langka kelas 3, pasti memiliki harga yang luar biasa. Tidak lain adalah mahal. Zhu Hengyu sekarang memiliki puluhan ribu batu energi magis tingkat tinggi, yang terjangkau. Namun makna kata langka tidak hanya berharga. Lebih karena kelangkaannya. Tidak ada pasar untuk harga, dan bahkan jika ada lebih banyak uang, itu mungkin tidak tersedia. Tapi sekarang jelas tidak ada masalah seperti itu. Apakah itu 100 buah belokan atau 1000 bunga? Zhu Hengyu memiliki banyak hal di sini. Bahkan sampai-sampai tidak bisa digunakan sama sekali. Sekarang bahan obat sudah lengkap, Zhu Hengyu tidak lagi menunda dan mulai memperbaiki secara langsung. Kali ini Zhu Hengyu masih tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat, dia tidak mengikuti jalan Danfang sama sekali, hanya mengikuti perasaannya sendiri. Jika si Yue ada di sebelahnya, dia akan gila. Hanya saja dia tidak berguna untuk menjadi gila, karena tidak perlu membahas masalah ini. Zhu Hengyu pasti akan berkata, aku tidak ingin kau berpikir, aku ingin aku berpikir. Saya memiliki keputusan akhir tentang masalah ini saja. Melihat Bai Zuangguo dan Qian Xiaokao perlahan terurai di tungku dan, hati Zhu Hengyu tenang, dan bahkan gerakan tangannya sangat acak. Tampaknya apa yang dia buat bukanlah eliksir tingkat ketiga, tetapi eliksir tingkat pertama. Namun, meskipun Zhu Hengyu bergerak dengan santai, dia tampaknya tidak begitu santai. Di antaranya, sepertinya ada sesuatu yang misterius. Zhu Hengyu tidak memperhatikannya sama sekali. Pemurnian pil 100 Tun Tousan Qiao Yuming masih sangat lancar. Setelah 2 jam, seluruh ruangan berbau obat. Ratusan ribu keterampilan dan pemurnian Netherworld berhasil. Tetapi pada saat ini Zhu Hengyu cukup tenang. Bagi kebanyakan orang, jika penyulingan berhasil, mereka akan dengan cepat membuka tungku merah dan memeriksa tingkat obat merah. Namun, Zhu Hengyu tidak peduli, karena ia harus membuat lebih dari 6 kelas obat berkualitas tinggi. Saat Zhu Hengyu perlahan membuka tungku dan aroma obat yang lebih intens langsung memenuhi seluruh ruangan. Semoga beruntung. Sebenarnya memperbaiki obat mujarab tingkat 9 tingkat ketiga. Jelas momentum pil tingkat 9 tingkat 3 ini jauh lebih kuat daripada pil Suanyo Baikao yang baru saja disempurnakan. Melihat kristal yang jernih dan tembus cahaya ini bisa disebut sebagai ratusan ribuan dan ribuan rahasia sempurna. Wajah Zhu Hengyu tidak terkejut, dia membuka mulutnya dan menelannya. 3 hari kemudian, Zhu Hengyu perlahan berdiri di kamar. Pada saat ini dia hanya merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dalam 3 hari, tubuh Zhu Hengyu naik dari 21 menjadi 22. Perlu diketahui bahwa untuk setiap periode kenaikan, kekuatan sihir yang diperlukan meningkat secara geometris. Meskipun Zhu Hengyu hanya menaikkan 1 level dalam 3 hari. Tapi itu adalah energi sihir yang diperlukan untuk tingkat ini, yang lebih dari jumlah energi sihir yang ditambahkan oleh peningkatan Zhu Xiaomei dari tingkat ke-4 tubuh ke tingkat ke-10 tubuh. Ramuan 9 pin tingkat ketiga begitu mendominasi. Tapi Zhu Hengyu agak tenang. Obat mujarab yang begitu berharga dan kuat dapat menghasilkan efek ini sepenuhnya seperti yang diharapkan Zhu Hengyu. Setelah merasa sedikit, Zhu Hengyu berjalan keluar dari kompartemen kultivasinya sendiri. Pada saat ini, toko obat asli telah diubah menjadi 5 kompartemen terpisah, 1 untuk masing-masing dari 5 anggota tim Zhu Hengyu. Setelah Zhu Hengyu berjalan keluar dari bilik, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi sudah duduk di satu tempat. Pada saat ini mereka sedang mendiskusikan pengalaman dan perasaan kultivasi mereka sendiri. Dan Zhu Xiaomei masih berlatih di dalam ruangan. Melihat Zhu Hengyu dengan wajah tersenyum, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi dengan cepat berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke Zhu Hengyu. Mereka dengan tulus berterima kasih kepada Zhu Hengyu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari tubuh sihir mereka akan meningkat begitu cepat. Hanya dalam 3 hari, Sungai Jian telah bangkit dari tanggal 13 hingga 14. Zheng Xiaoyu, seperti Jian He, juga dipromosikan dari bagian ke-13 dari tubuh sihir ke bagian ke-14 dari tubuh sihir.
Meskipun Gao Pengyi tidak meningkatkan peringkatnya, tubuh sihirnya juga telah meningkat secara signifikan. Pada saat ini, Gao Pengyi telah berubah dari latihan kultivasi yang baru saja memasuki tahap ke-14 tubuh sihir 3 hari yang lalu, dan telah menjadi puncak tahap ke-14 tubuh sihir. Melihat tingkat ketiga tubuh, Zhu Hengyu cukup puas, dia tersenyum dan mengangguk ketiga, lalu berkata dengan ringan. Kamu tidak harus menunggu seperti ini. Berbicara, Zhu Hengyu membantu mereka naik satu persatu. Aku Zhu Hengyu bukan anak kaya seperti Su Zion. Tapi karena kamu telah memilikiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Ketiganya juga tahu sifat Zhu Hengyu, dan setelah diangkat oleh Zhu Hengyu, mereka hanya melengkungkan tangannya ke arahnya, dan tidak menyelipkan kudanya. Zhu Hengyu cukup puas dengan sikap mereka bertiga. Karena apa yang paling dibenci Zhu Hengyu adalah tipe orang yang hanya tergelincir kudanya. Zhu Hengyu menyukai figur pekerja keras. Selama dia bekerja keras, Zhu Hengyu tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Untungnya, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu adalah orang-orang seperti itu. Meskipun mereka dengan sopan berterima kasih kepada Zhu Hengyu barusan. Tapi ini sebenarnya hanya apa yang seharusnya, dan itu bukan perjalanan yang disengaja. Jelas tidak pantas menerima rahmat sebesar itu tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Namun, setelah mengucapkan terima kasih, mereka tidak akan terus menyanjung. Beberapa orang mengobrol lagi, dan Zhu Xiaomei juga berjalan keluar dari ruang pelatihan. Pada saat ini, Zhu Xiaomei tidak memiliki banyak kelelahan, tetapi dia malah penuh energi. Melihat beberapa orang, Zhu Xiaomei tersenyum dan mengangguk pada kerumunan, menyapa. Pada titik ini, level tubuh sihir Zhu Xiaomei telah menjadi 2 kemenangan berturut-turut mencapai 7 tahap dari tubuh sihir. Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi melihat ini dan semua maju untuk memberi selamat kepada mereka. Zhu Xiaomei tersenyum dan memberikannya kembali kepada semua orang. Zhu Hengyu juga melangkah maju dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei dan mendorongnya. Setelah beberapa orang beristirahat sebentar, Zhu Hengyu memasuki ruang pelatihan dan mulai membuat putaran kedua Jiu Guo Porridge. Zhu Hengyu membuat bubur Jiu Guo baru dalam waktu singkat. Kali ini Zhu Hengyu membuat 5 salinan secara langsung. 3 saham diberikan kepada Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. 2 salinan Zhu Hengyu lainnya dikirim ke Zhu Dachang dan Si Yue. Kali ini Zhu Xiaomei akan terus mengintensifkan kultivasinya, jadi Zhu Hengyu menyerahkan tugas memberikan makanan kepada Jian He. Kecepatan Sungai Jian sudah cepat, dan kemudian ditambah dengan letusan energi sihir. Awalnya, Zhu Xiaomei membutuhkan 2 dupa untuk mengirim barang-barang, tetapi Jian dia hanya menggunakan 1 waktu minum teh. Setelah semuanya dilakukan dengan benar, semua orang memulai putaran baru kultivasi. Waktu berlalu. Kali ini, Zhu Hengyu tinggal di ruang pelatihan selama 10 hari. 10 hari kemudian, Zhu Hengyu berhenti berlatih. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah mencapai kekuatan puncak dari bagian ke-23 dari tubuh sihir. Bukannya Zhu Hengyu tidak ingin terus berlatih, tetapi ia memperkirakan waktunya. Jika Zhu Xiaomei tidak mengalami kecelakaan, ia seharusnya telah mencapai tahap ke-10 dari tubuh kultivasi. Dan bubur Jiu Guo orang lain harus selesai. Zhu Hengyu berjalan keluar dari ruang pelatihan dan terkejut. Aula kecil itu penuh dengan orang pada saat ini. Selain Jian He, Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi dan Zhu Xiaomei, Si Yue dan Zhu Dachang juga datang. Apa yang kalian? Melihat kerumunan yang berteriak, Zhu Hengyu sedikit terkejut. Ketika Zhu Hengyu keluar, semua orang menatapnya. Aku berkata, bisakah kamu bergegas dan menunggumu? Zhu Dachang menyaksikan Zhu Hengyu keluar dan berkata sembarangan. Hah? Apa yang harus aku lakukan? Zhu Hengyu bertanya dengan beberapa alasan yang tidak diketahui. Tentu saja, bubur Jiu Guo menunggumu. Zhu Dachang berkata sambil tertawa. Zhu Hengyu tertawa begitu mendengarnya. Oke, mari kita lakukan untukmu. Setelah mengatakan ini, Zhu Hengyu masuk ke ruang pelatihan lagi. Zhu Dachang dan Si Yue juga merasakan manisnya bubur Jiu Guo. Pada saat ini Zhu Dachang telah mencapai tahap ke-15 tubuh. Dan Si Yue memang layak untuk nama jenius, dan sekarang dia telah mencapai tahap ke-18 tubuh. Keduanya tahu kekuatan bubur 9 buah ini, jadi mereka tidak sopan bertanya pada Zhu Hengyu dan langsung menuju pintu untuk bertanya. Dan Zhu Hengyu tidak peduli sama sekali, jangan katakan bahwa masih ada banyak buah. Bahkan jika hanya ada sedikit yang tersisa, untuk orang-orang ini, Zhu Hengyu akan membuatnya untuk mereka tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, setan-setan Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi juga telah meningkat secara signifikan. Dalam 10 hari, baik Jian He dan Zheng Xiaoyu mencapai tahap ke-15 tubuh. Dan Gao Pengyi telah mencapai segmen ke-16 dari tubuh iblis, dan masih ada sentuhan untuk dapat menerobos. Zhu Xiaomei, seperti yang diharapkan oleh Zhu Hengyu, memiliki 5 tablet Suanyo Baikao dan mencapai bagian ke-10 tubuh iblis dengan lancar. Zhu Hengyu segera mengeluarkan bubur 9 buah yang mengepul. Semua orang juga sopan, dan mengambil salinan bubur Jiu Guo.
Setelah Zhu Dachang dan Si Yue dan Zhu Hengyu saling menyapa, mereka bangkit dan pergi untuk segera kembali berlatih. Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi kembali langsung ke ruang pelatihan. Zhu Xiaomei juga mengambil bubur Jiu Guo, dan sekarang dia tidak perlu lagi mengambil obat mujarab tingkat pertama. Tubuh iblisnya sepenuhnya mampu menahan dampak pusaran iblis Jiu Guo Porridge. Zhu Xiaomei awalnya ingin mengikuti semua orang ke ruang pelatihan, tetapi dihentikan oleh Zhu Hengyu. Kakak, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untukmu. Pertanyaan Zhu Xiaomei, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Hengyu mencarinya. Zhu Hengyu tersenyum tanpa sepatah kata pun. Setelah semua orang pergi, Zhu Hengyu mengguncang pergelangan tangannya, dan ada bola ajaib dengan cahaya hitam gelap di tangannya. Itu adalah keterampilan sihir yang diwariskan. Zhu Xiaomei tentu tahu apa ini. Pada saat itu, dia menyaksikan Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi menunjukkan kekuatan magis. Meskipun Zhu Xiaomei tidak terkejut pada saat itu, pada kenyataannya, dia masih sangat iri. Hanya saja pada saat itu tingkat iblisnya terlalu rendah. Tanpa tubuh sihir tingkat 10, tidak mungkin mewarisi keterampilan sihir dan sihir iblis. Tapi sekarang, tubuh sihir Zhu Xiaomei telah mencapai level 10. Dapat menahan warisan sihir, dan keterampilan sihir. Melihat bola hitam warisan di tangan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei tidak menyebutkan betapa bahagianya dia. Karena dia tahu bahwa Zhu Hengyu pasti telah secara khusus mempersiapkan teknik pewarisan ini untuknya. Zhu Hengyu menatap tatapan penuh harap Zhu Xiaomei, tersenyum sedikit, dan berkata, keterampilan sihir tingkat menengah ini disebut rekonsiliasi energi sihir. Itu adalah sihir penyembuhan langka dalam sistem sihir. Ada dua jenis warisan iblis. Yang satu adalah sihir, yang kedua adalah sihir. Sebagian besar keterampilan sihir adalah keterampilan pertempuran iblis di perajutan erat. Sebagian besar sihir mengacu pada mantra sihir jarak jauh. Keterampilan sihir yang disebut adalah singkatan dari keterampilan bertarung iblis. Yang disebut sihir adalah singkatan dari mantra iblis. Melihat wajah bahagia Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menunjukkan senyum hangat. Aku tidak ingin kamu berada di garis depan dan menderita pukulan berat atau bahkan trauma. Jadi saya menyerahkan teknik ajaib ini kepada Anda. Dengan cara ini, kamu dapat membantu semua orang sembuh, dan kamu dapat pulih dengan cepat jika kamu terluka. Zhu Xiaomei telah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi, dan mereka menantikannya. Tapi setelah Zhu Hengyu mengatakan ini, Zhu Xiaomei kehilangan hatinya. Dia juga menginginkan sihir yang kuat itu. Tapi Zhu Xiaomei hanya sedikit tersesat di hatinya. Untuk mengetahui bahwa keterampilan sihir yang diwariskan sudah jarang terjadi. Warisan menengah dari keterampilan sihir, jarang terjadi. Melihat kehilangan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu kecewa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu niat baik Zhu Hengyu. Mengangkat kepalanya, Zhu Xiaomei dengan patuh berkata, tidak, aku hanya berharap aku bisa lebih membantu kakakku. Bantu saya lebih banyak. Dengarkan kata-kata Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu tertegun beberapa saat, lalu dia tertawa. Rekonsiliasi ajaib ini, tiba-tiba terdengar, tampaknya tidak berguna. Efek terbesarnya tidak lebih dari pengobatan dan penyembuhan luka. Dibandingkan dengan anggota tim lainnya, keberadaan Zhu Xiaomei tampaknya bersifat opsional. Gao Pengyi dapat mengandalkan hasil kekerasan dan pertahanan yang kuat untuk berada di garis depan. Sambil menyebabkan kerusakan besar pada musuh, itu juga melindungi rekan satu tim di belakang. Jian He dapat berlari di garis depan tim dengan kecepatan. Sambil menjelajahi bentang alam di sekitarnya, sambil menjelajahi kemungkinan musuh. Saat bertarung, Anda dapat mengandalkan kecepatan dan frekuensi untuk menyebabkan banyak kerusakan pada musuh. Ketika musuh melarikan diri, dia dapat mengejar musuh sendirian, dan menuai musuh dari sisa darah satu persatu. Pada saat kritis, Jian He juga bisa sendirian, menyeret musuh dan menciptakan waktu bagi semua orang untuk meninggalkan medan perang. Ketika semua orang melarikan diri, Jian He dapat menggunakan kecepatannya sendiri untuk meninggalkan medan perang untuk pertama kalinya dan bergabung dengan rekan satu timnya. Zheng Xiaoyu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Meskipun meledak butuh sedikit waktu untuk mengaktifkannya. Tetapi kerusakan api sihir ledakan terlalu tinggi. Semburan api sihir meledak, yang dapat menyebabkan guncangan fisik, guncangan kejutan, pembakaran suhu tinggi, dan kerusakan 3 kali lipat. Meskipun Meng Yi terdengar, semburan api ajaib ini tampaknya terlalu ketat dan sulit untuk memainkan peran besar. Tapi nyatanya, kekuatan penghancur dari semburan api ajaib ini sangat mengerikan. Bahkan dibandingkan dengan Gao Pengyi, itu tidak akan kalah. Keluaran fisik jarak dekat Gao Pengyi. Output sihir jarak jauh Zheng Xiaoyu. Untuk tim ini sangat penting. Tanpa Zheng Xiaoyu, bukankah dia tidak akan berdaya jika bertemu musuh yang defensif secara fisik? Gao Pengyi dicirikan oleh 3 serangan berturut-turut dalam 3 tarikan napas, dan kekuatan destruktif dari setiap serangan digandakan. Karakteristik Zheng Xiaoyu adalah ia meluncurkan serangan dalam waktu 3 napas.
Di permukaan, output Zheng Xiaoyu jauh lebih buruk. Tapi jangan lupa bahwa nyala api sihir Zheng Xiaoyu dapat menyebabkan 3 cedera. Terutama pembakaran suhu tinggi terakhir adalah kerusakan yang lebih berkelanjutan. Setelah dinyalakan oleh suhu tinggi, musuh akan terus menderita kerusakan api suhu tinggi. Oleh karena itu, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi memiliki tipe output yang berbeda. Tetapi jumlah output dan ledakan dari output pada dasarnya adalah level. Yang terakhir adalah Zhu Hengyu. Keajaiban bisa dikekang dan bisa mengendalikan musuh. Setelah terkurung oleh energi sihir, tidak peduli seberapa kuat musuh, mereka akan menjadi target hidup. Menghadapi hasil kekerasan dari Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu, akhirnya sangat mengerikan. Di sini, penting untuk menyebutkan bahwa Sungai Jen. Kerusakan orang ini sebenarnya sangat rendah. Kerusakan serangan tunggal jauh dari sebanding dengan Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu. Sungai Jen adalah sistem kecepatan. Kecepatan ini mencakup kecepatan serangan dan frekuensi serangan. Baik Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu dapat menyebabkan 3 kerusakan pada target dalam periode 3 bunga yang sama. Sungai Jen berbeda meskipun kerusakan tunggal relatif rendah, tetapi juga waktu yang menarik, Sungai Jen dapat menyebabkan 9 cedera. Dalam hal total kerusakan saja, Jian He mungkin yang tertinggi. Dalam hal kekuatan ledakan dalam waktu singkat, Jian He jelas merupakan yang tertinggi di tim Zhu Hengyu. Gao Pengyi harus menjadi biksu prajurit. Zheng Xiaoyu harus menjadi biarawan dari kelas master. Dan Jen River harus menjadi biarawan pembunuh. Setelah sihir Zhu Hengyu dapat dikurung, musuh tetap di tempatnya. Kemudian dia akan menghadapi pemboman 3 dimensi Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu. Output kekerasan hanya mengerikan. Di bawah ranah yang sama sekali tidak ada siapapun. Di bawah kombinasi ini, Anda dapat bertahan selama 3 napas. Apakah ini akhirnya? Energi sihir di penjara, itu hanya sihir terendah Zhu Hengyu. Sihir bisa memenjarakan dirinya sendiri, tetapi itu hanyalah warisan utama sihir. Di atas semua ini, Zhu Hengyu juga memiliki sihir-sihir warisan menengah yang dapat terbakar. Alasan mengapa pembakaran energi sihir adalah sihir warisan menengah adalah karena kekuatan sihirnya dibatasi oleh afinitas energi sihir. Di tangan para beku dengan afinitas rendah terhadap energi sihir ini terbakar, yang hanya untuk menghangatkan kaki manusia. Tetapi di tangan para beku yang memiliki kedekatan dekat dengan energi sihir tingkat tinggi, energi sihir ini terbakar, tetapi itu mengerikan. Dalam hal kerusakan saja, energi magis Zhu Hengyu terbakar, tidak sama sekali di bawah nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa energi sihir hanya dapat dibakar di lokasi yang tetap. Tapi nyala api sihir Zheng Xiaoyu bisa ditujukan untuk menembak. Keajaiban sistem kontrol di penjara. Keajaiban sistem kerusakan terbakar. Dalam hal ini saja, Zhu Hengyu hanya komprehensif yang terbaik. Yang paling penting sebenarnya adalah sihir warisan ketiga yang telah dikuasai Zhu Hengyu, perisai ajaib. Begitu perisai ajaib diberkati, pertahanannya benar-benar menakutkan. Sebelum meledakkan perisai ajaib, tidak ada yang bisa membahayakan rahib itu di bawah perisai. Terlebih lagi, perisai ajaib ini memiliki efek kekebalan. Selama Anda memiliki perisai ini, Anda bisa kebal terhadap semua mantra sistem kontrol dan keterampilan tempur. Energi magis di penjara, energi magis terbakar, perisai energi magis, dan 3 sihir yang diwariskan membentuk keseluruhan organik. Kontrol, cedera, perlindungan dapat digambarkan sebagai semuanya sempurna. Tetapi jika ini masalahnya, Zhu Hengyu paling banyak adalah individu yang kuat. Yang paling penting adalah, dengan warisan pamungkas senjata tak terbatas Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu dan keempat temannya, semua memakai perisai sihir tebal. Menginjak pembakaran energi sihir yang terbakar. Lawan yang mereka hadapi semuanya terkunci di tempat oleh energi sihir. Pertempuran seperti itu akan menjadi kekerasan. Dan Zhu Hengyu sendiri bukan tanpa jejak kekuatan tempur. Shen Luo, yang dapat tumbuh tanpa batas waktu, meskipun untuk saat ini, kekuatannya hampir tidak ada artinya. Tapi beri dia cukup waktu untuk berlatih. Ini akan cukup untuk menghancurkan dunia. Setelah putaran analisis, lihat kembali Zhu Xiaomei sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu rekan setimnya membalut luka dan mengobati rasa sakit. Perasaan kehadiran ini terlalu rendah. Berkelahi, sepertinya dia tidak bisa melihat bayangannya sama sekali. Secara keseluruhan, ini tampaknya opsional. Melihat kehilangan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu menghela nafas lagi. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu menjelaskan dengan sabar. Sebuah tim, sendirian, sebenarnya yang paling penting adalah kemampuan untuk terus bertarung. Tidak ada yang bisa menghindari cedera saat berkelahi. Dan jika ada cedera, itu tidak dapat dipulihkan sesegera mungkin. Maka tim tidak dapat terus bergerak maju. Jika Anda tidak ingin melihat pengurangan dalam pertempuran, Anda hanya bisa pulang. Setelah semua luka dan penyakit pulih, Anda dapat memulai perjalanan lagi. Karena itu, meskipun Zhu Xiaomei dalam pertempuran, sulit untuk memiliki banyak efek. Tetapi setelah pertempuran, perannya sangat penting. Dengan Zhu Xiaomei di sini, semua orang dapat selalu berada di puncak masa kejayaannya. Dengan Zhu Xiaomei di sini, bahkan semua orang telah terpukul.
Itu juga dapat dikondisikan dalam waktu singkat dan dikembalikan ke keadaan puncaknya. Bahkan ketika bertarung, Zhu Xiaomei dapat menggunakan energi sihir untuk berdamai kapan saja. Rawat rekan setim yang terluka dan kembalikan mereka ke kekuatan bertarung puncak mereka. Anda harus tahu bahwa begitu Anda terluka dan tidak ada perawatan, efektivitas tempur berkurang secara drastis. Jadi, secara umum, sejauh menyangkut pertempuran, keberadaan Zhu Xiaomei memiliki efek yang sangat kecil. Bahkan bisa dibuang. Tetapi jika Anda pergi untuk waktu yang lama, maka semuanya benar-benar berbeda. Semakin lama Anda tinggal di luar, semakin besar peran Zhu Xiaomei. Masalahnya sekarang adalah tempat yang rusak ini sangat luas. Setidaknya butuh beberapa bulan untuk bertarung. Pada saat ini, keberadaan Zhu Xiaomei tidak lagi opsional. Para beku dengan kemampuan penyembuhan dan pemulihan adalah yang paling berharga dan paling membutuhkan. Jika dikatakan bahwa sihir Zhu Hengyu dapat dipenjara, itu adalah sihir langka. Kemudian energi magis dapat direkonsiliasi, yang merupakan sihir langka dalam sihir langka. Dari segi kelangkaan dan berharganya saja, keajaiban dapat didamaikan, bahkan jika dibandingkan dengan Shen Luo, itu pasti tidak banyak. Hanya sedikit lebih buruk dari warisan tertinggi. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, mata Zhu Xiaomei berangsur-angsur cerah. Awalnya, kerugian sekecil apapun. Zhu Xiaomei segera menyusul. Anda tahu, yang paling diperhatikan Zhu Xiaomei adalah apakah dia bisa membantu Zhu Hengyu lebih banyak. Sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei tidak lagi memiliki kekhawatiran dalam hal ini. Dalam kata-kata Zhu Hengyu, sebagai sebuah tim, mereka mungkin tidak memiliki Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, atau Jian He, tetapi tanpa rekonsiliasi sihir Zhu Xiaomei, maka seluruh tim ditakdirkan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Anda tahu, rekonsiliasi ajaib ini tidak hanya cocok untuk Zhu Xiaomei. Bahkan, Zheng Xiaoyu juga sangat cocok. Namun, kepercayaan Zhu Hengyu pada Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi, dan Jian He jauh di belakang Zhu Xiaomei. Setelah ketiga orang ini digali, mereka mengkhianati. Kehilangan Zhu Hengyu itu terlalu besar. Zhu Hengyu dapat kehilangan energi sihirnya. Bisa juga menerima hilangnya letusan energi sihir. Bahkan jika api sihir semburan hilang, dia bisa menerimanya. Tapi begitu teman satu tim yang mampu berdamai dengan iblis juga melarikan diri, Zhu Hengyu itu tidak akan pernah menerimanya. Meskipun seluruh tim didasarkan pada Zhu Hengyu. Namun pada kenyataannya, landasan tim bukanlah Zhu Hengyu. Zhu Xiaomei yang memiliki kekuatan magis. Keberadaan Zhu Xiaomei menentukan batas bawah tim. Keberadaan Zhu Hengyu menentukan batas atas tim. Adapun Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He, mereka sebenarnya tidak diperlukan. Bahkan jika Anda meninggalkan satu, Anda hanya perlu mengubah ke yang lain. Hanya Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei yang tak tergantikan. Zhu Hengyu tidak banyak bicara, dengan daya tembak yang tak terbatas, dan dengan 3 sihir langka, dia pasti eksistensi setingkat iblis. Belum lagi Zhu Xiaomei, dari sudut tertentu, rekonsiliasi energi magis adalah sihir berharga yang mengambil warisan tertinggi dan tidak berubah. Dengan ekspresi bersemangat, dia mengoper bola hitam itu. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei tidak sabar untuk memperbaiki bola hitam warisan. Tapi Zhu Xiaomei, tidak seperti Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi, semuanya perlu meneteskan darah. Mereka bertiga adalah karena afinitas magis terlalu rendah. Tapi Zhu Xiaomei tidak seperti mereka. Zhu Xiaomei sudah memiliki kedekatan magis kelas 5. Mengikuti Zhu Hengyu begitu lama, Zhu Xiaomei telah mencapai afinitas sihir kelas 6. Zhu Xiaomei menyalakan api sihir dan dengan mudah memperbaiki bola hitam warisan ini. Saat bola hitam yang diwariskan berubah menjadi gas hitam, bola itu menembus ke dalam tubuhnya. Zhu Xiaomei berhasil menguasai energi sihir untuk merekonsiliasi sihir super langka dan berharga ini. Zhu Hengyu benar-benar ingin tahu efek rekonsiliasi energi magis ini. Jadi Zhu Hengyu mengecat luka di lengannya tanpa ragu. Datang dan coba keajaibannya. Zhu Hengyu tidak menarik terlalu dalam, jadi dia tidak merasa sakit. Tapi kali ini, itu menyakitkan Zhu Xiaomei. Setelah melihat ini, Zhu Xiaomei dengan cepat menggunakan kekuatan sihir untuk mendamaikan cedera Zhu Hengyu. Saya melihat telapak tangan Zhu Xiaomei yang memancarkan sinar udara hitam. Aliran udara hitam itu tampaknya spiritual, melewati luka di lengan Zhu Hengyu. Di bawah pengawasan Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei, sinar gas hitam dengan cepat menembus ke luka Zhu Hengyu. Luka di lengan Zhu Hengyu menghilang secara ajaib. Dari peluncuran Zhu Xiaomei, luka itu hilang sepenuhnya. Seluruh proses akan memakan waktu kurang dari 3 bunga. Tiba-tiba, Zhu Xiaomei tampak seperti orang yang diselamatkan, melihat semua ini dengan ekspresi luar biasa. Zhu Hengyu sangat tenang, melihat luka yang hilang, mengangguk puas. Melihat Zhu Hengyu dengan riang, untuk sesaat, kejutan dan kegembiraan batin Zhu Xiaomei tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Bahkan orang bodoh pun memahami pentingnya teknik penyembuhan alami seperti itu bagi tim.
Dengan keberadaannya, selama rekan tim tidak terbunuh di tempat, dia dapat menggunakan energi ajaib untuk berdamai dan dengan cepat menyelamatkan rekan satu timnya dan mengembalikannya ke keadaan puncak mereka. Keberadaannya, yang mungkin bisa ditiadakan. Seperti kata Zhu Hengyu, sihir ini dapat direkonsiliasi, itu pasti sihir landasan. Dengan rekonsiliasi energi sihir, selama pihak lain tidak bisa membunuh mereka dalam hitungan detik, maka mereka pasti telah memenangkan kemenangan terakhir. Zhao Zhu Hengyu yang dikagumi memandang ke atas. Pada saat ini, Zhu Xiaomei akhirnya mengerti mengapa Zhu Hengyu sangat menghargai energi sihir. Mengapa kita harus mencocokkan energi ajaib ini dengannya, dan menolak untuk memberikannya kepada orang lain. Zhu Xiaomei tahu dirinya. Dua bersaudara ini saling bergantung satu sama lain dan mati bersama dalam kehidupan yang sama. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan pernah mengkhianati kakaknya. Ya, kamu perlu berlatih lebih keras di masa depan, dan kamu akan berada di medan perang di masa depan, dan tim kami akan memberimu tugas perawatan. Zhu Hengyu menepuk bahu Zhu Xiaomei dan berkata. Zhu Xiaomei merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Tetapi ini tidak akan membebani Zhu Xiaomei, karena ini yang dia inginkan. Dia ingin lebih banyak bantuan untuk Zhu Hengyu. Faktanya, semua orang seperti ini. Siapa yang tidak ingin memainkan peran yang lebih besar? Siapa yang tidak ingin menjadi lebih penting? Siapa yang tidak ingin lebih membantu orang lain? Sebagai landasan tim, motivasi Zhu Xiaomei dapat digambarkan sebagai meledak. Pada saat ini, hati Zhu Xiaomei lebih ditentukan, dan dia harus bekerja keras untuk meningkatkan level tubuh iblis. Bagaimanapun, dia tidak dapat menahan tim karena upaya pribadinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.